Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Putri Parhati Melani. Kali ini saya membuat vlog yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Ibu dosen Bu Putih Krustika MPD. Terima kasih Bu, berkat Ibu saya menambah koleksi video di channel YouTube saya. Video-video sebelumnya di channel saya hanya saya mengupload video biasa, tetapi kali ini saya membuat vlog yang pertama. Oke. Ada beberapa opsi untuk memenuhi tugas ini, tetapi saya lebih tertarik dengan membuat vlog karena saya ingin membuat vlog yang pertama di channel YouTube saya. Vlog ini berisi tentang isu pembelajaran yang ada di kalangan masyarakat. Saya mengambil sampel dari kalangan siswa, guru, dan orang tua. Nah, apa aja sih isu-isu yang beredar di kalangan masyarakat? Ayo, mari kita simak percakapan antara saya dengan narasumber via telepon. Halo, Assalamualaikum. Salam. Bapak. Ya, Ya, Pak. ya. Bapak mohon maaf mengganggu ya waktunya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Putri mau mewawancari Bapak. Gimana? Mau ngulik-ngulik informasi, Pak, tentang isu pembelajaran selama daring. Untuk apa kuliah atau untuk Iya, Pak, apa? untuk tugas kuliah, Pak. Sok, mangga. Nanti kalau itu Bapak jawab. Oke, siap, Pak. Bapak, perkenalan dulu, Pak. Bapak tuh alumni matematika ke tingkat berapa? Tahun berapa ya, Pak? 2012. 2012 ya? Pertama. Angkatan pertama. Alumni UMC ya, Pak? Ya, benar. Bapak sekarang ngajar di mana, Pak? Di SMK Basuraga, Palimanan. Palimanan, oke. Tapi tinggalnya di Cilimus ya, Pak? Ya, tinggal mah di Sedong. Di Sedong. Oke, Pak, lanjut aja ya pertanyaan pertama, Pak. Langsung aja. Nih, bagaimana perasaan Bapak ketika harus mengajar secara online, Pak? Kalau perasaan mah ya sebenarnya mengikuti aturan saja. Iya. Karena keadaannya sekarang lagi pandemi, ya mau tidak mau ya harus diikuti. Ada perasaan senang, ada perasaan enggak. Mungkin senangnya ya mungkin karena sekarang zamannya digital, artinya aplikasi penerapan secara teknologi kan harus diikuti juga oleh anak didik juga. Yang tidak senangnya ya mungkin karena ya itu tadi harus jauh dari siswa yang biasanya harus bertatap muka tiap hari ketemu, sekarang mah dibatasi. Itu aja. Oke, Pak. Nah, langsung aja Pak, yang kedua, apakah efektif Pak bagi siswa dengan adanya mengajar secara online? Kalau di sekolah Bapak mah sebenarnya nggak efektif karena bagaimanapun semua siswa kan tidak semuanya punya HP. Fasilitasnya apa ya kurang memadai? Ya, kebanyakannya kalau di siswa Bapak kebanyakannya menengah ke bawah. Jadi tidak semuanya punya HP. Kalaupun punya HP kadang-kadang kendalanya kuota. Oh iya. Hanya sebatas aja. Sinyal juga ya, Pak? Sinyal. Oke, Pak, berarti nggak efektif ya, Pak, belajar secara online? Iya, sebenarnya mah nggak efektif. Jadi sebenarnya mah kalau yang untuk pembelajaran model jarak jauh harusnya mah ya dibilangnya kalau daerah-daerah kota ataupun misalkan menengah ke atas itu mah sebenarnya mah bisa saja. Cuman kalau untuk wilayah Bapak karena di daerah Balerante pedalaman, akhirnya sebenarnya mah kurang efektif. Iya, oke Pak. Nah, apa dampaknya yang dirasain Bapak, dampak positif dan negatifnya Pak bagi guru dari mengajar secara online? Kalau dampak positifnya ya mungkin akhirnya guru harus mempunyai ya strategi pembelajaran istilah model pembelajaran yang dibilangnya harus secara online itu harus dikulik lagi. Kan beda dengan tatap muka. Jadi kalau sisi positifnya apa ya mungkin lebih ke arah itulah tantangan bagi guru untuk bisa menemukan strategi pembelajaran yang baik, yang bagus. Kalau negatifnya ya tadi sebenarnya selain kita harus istilahnya secara kuota juga harus ada, ya dengan jauh dari siswa juga kan akan berbeda juga.
Iya. Jadi lebih ke arah situ aja sih kalau Bapak mah. Oke, Pak. Nah, pesan apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan untuk orang tua dan siswa? Pesannya mah tetap harus belajar, ikuti aturan yang ada, karena bagaimanapun ini mah pembelajaran jarak jauh itu kan bukan kita atau guru yang meminta, tapi ini aturan pemerintah yang harus diikuti. Karena bagaimanapun selama pandemi ini masih ada, mungkin sisi kesehatan harus diutamakan, sisi keselamatan harus diutamakan. Tapi tetap belajar di rumah mah harus tetap dikontrol, anak-anak juga tidak boleh lepas, ikuti istilahnya aturan yang ada. Kalaupun misalkan pembelajaran lewat jarak jauh, lewat online ya harus diikuti. Gitu aja. Iya sih Pak ya. Mau nggak mau ya kita harus mengikuti aturan Iya, pemerintah benar. ya Pak. Iya, itu harus diikuti aturannya. Oke Pak. Nah, apa harapan Bapak untuk proses pembelajaran ke depannya Pak? Ya kalau Bapak mah pengennya tetap pembelajaran tatap muka itu segera dibuka kembali, istilahnya pandemi segera selesai. Amin. Sehingga Semoga istilahnya ya, Pak. normal pembelajaran tatap muka itu bisa terlaksana kembali. Kalaupun dengan pembelajaran jarak jauh itu istilahnya bisa dilaksanakan, ya tetap ada porsinya dilaksanakan karena bagaimanapun kita hidupnya digital. Iya. Tapi tetap namanya pembelajaran jarak jauh tuh istilahnya mah dibatasi lah. Bagusnya, efektifnya kan harus tatap muka karena Iya. bagaimanapun siswa belajar itu bukan dalam kutip materinya saja, Iya. tapi kan lihat istilahnya kan tauladan guru, lihat istilahnya gerak-gerik guru juga harus diikuti. Iya, betul, Pak. Jadi pengennya Bapak adalah cepat selesai pandemi ini sehingga pembelajaran tatap muka itu segera normal kembali. Iya, amin ya Pak ya. Semoga ya Pak harapannya bisa terwujud. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan masih segera gitu. Iya, sekarang kan lagi masa transisi ya Pak. Terus pembelajaran Benar. yang dilakukan di SMK Bapak itu sip-sipan, kan ada yang sekolah sip-sipan gitu tuh Pak. Ada yang Iya, kalau di Bapak mah sistemnya ada yang lewat WA, Iya. ada yang lewatnya seminggu sekali anak itu mengambil modul, iya, mengambil lembar kerja. Jadi cuman hanya sebatas mengambil lalu dikerjakan di rumah. lalu Karena dikumpulkan kendalanya lagi itu Pak. tidak- Dikumpulkannya lewat Ya dikumpulkan tetap seminggu sekali, nanti datang lagi hari kayak Senin misalkan. oh iya Pak ya benar. Seperti itu Pak. Pak, Ya, silakan. iya Pak. Mungkin cuma segitu Pak pertanyaan Putri. Itu juga Lagi sama temennya? enggak Pak, lagi di Lagi toko. sama temennya? Halo? Iya, halo Pak. Lagi sama teman-teman tak? Enggak Pak, sendiri. Oh, sendiri. Iya. Nah, wes, Ya. ada Bapak lagi makasih. enggak? Udah Pak, makasih banyak ya Udah. Pak. Mohon sama-sama. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Mas Anan. Waalaikumsalam. Sekarang Mas Anan lagi ngajar di mana nih? Di sekolah mana? Oh, sekarang saya ngajar di SMP PGRI Walet, Di Walet ya? di daerah Walet, iya. SMP ya Mas ya? MPLS sudah minggu kemarin. Nah, sekarang tuh Putri tuh mau ngambil sampel guru ya Mas. Dan sedangkan Mas Anan tuh udah menjadi seorang guru di SMP Walet ya? Iya. Ya. Nah, langsung aja ya Mas ya. Yang pertama Putri mau nanya ini. Proses pembelajaran sekarang kan lagi berbasis daring ya? Nah, yang pertama, bagaimana sih perasaan Mas Anan ketika harus mengajar secara online? Perasaan ya, ya kalau perasaan ya apa susahnya ada gitu ya. Perasaan susahnya ada, perasaan senangnya ada, tapi perasaan berasa keder ribet dan lain sebagainya juga mungkin ada, pokoknya campur-campur lah gitu. Oh iya. Ada merasa senangnya dan ada merasa yang tidak enaknya ya Mas ya? Iya. Ya kan kita enaknya apa, kita dapat memberikan pengetahuan kepada siswa tentang ini loh gunanya teknologi itu buat ini gitu. Jadi dalam pendidikan juga bisa kita menggunakan teknologi, tapi rasa tidak enaknya kan tidak semua siswa mempunyai Android, tidak semua siswa mengerti tentang teknologi gitu.
Baik, Jadi Mas. yang bikin caternya mungkin seperti itu. Oke, baik, Mas. Langsung ke pertanyaan kedua ya. Apakah efektif bagi siswa dengan adanya mengajar secara online, Mas? Kalau ditanya efektif atau tidaknya, mungkin kalau bagi saya sepertinya tidak ya. Tidak ya? Tidak efektif. Kenapa? Iya, tidak efektif karena ya daerah Walad itu kan daerah yang mungkin tidak begitu kota, ya bahkan mungkin desa. Jadi tidak efektifnya ya tidak semua siswa mempunyai Android gitu. Tidak Fasilitasnya semua ya, Mas, siswa ya kurang memadai ya? mempunyai itu. Ya iya, kurang memadai. Oke. Pertanyaan ketiga, Mas, apa dampak positif dan negatifnya bagi guru nih, Mas kan sebagai guru dari mengajar secara online? Dampak positifnya ya bagi guru mungkin bisa menambah kreativitas dari guru sendiri. Jadi kreatif guru mengajarnya. juga mau belajar tentang IT lagi, kemudian guru mau belajar mengembangkan bahan ajarnya lagi, seperti itu loh. Kalau dampak negatifnya ya itu dari guru merasa kesulitan untuk ini gimana caranya supaya siswa dapat semua gitu loh. Oke. Nah, itu negatifnya. Oke. Nah, pesan apa sih yang ingin Mas Anan sampaikan untuk orang tua dan siswa? Pesan ya, untuk pesan bagi orang tua khususnya ya tetap bimbing siswa-siswinya selama belajar di rumah, selama belajar online. Jangan sampai siswa sudah mempunyai Android, sudah ada yang minta Android ke orang tuanya dengan alasan pengen belajar, tapi ternyata untuk main game. Jadi tetap untuk mengawasi siswanya. Dan pesan untuk siswanya tetap belajar dengan giat. Tuh, meskipun hanya belajar di rumah, tapi jarak bukan berarti penghalang untuk kita terus belajar. Oke, sip, Mas. Nah, yang terakhir nih, Mas, apa harapan Mas Anan sebagai Bapak guru ya di sekolah untuk proses pembelajaran ke depannya? Harapannya ya pertama semoga pandemi ini tetap berakhir gitu. Kemudian harapan untuk pembelajarannya ya semoga ada solusi-solusi lain untuk kegiatan pembelajaran supaya lebih efektif gitu, meskipun masa pandemi tetap berjalan gitu. Oke, Mas, makasih ya. Putri hanya mengajukan 5 pertanyaan buat Mas Anan. Mohon maaf ya, Mas, sama-sama. Ya mengganggu waktunya ya, Mas ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ma. Mama dari mana nih? Alamatnya? Iya, alamatnya dari mana, Ma? Oh, Cempaka Arum Sumber. Dari Cempaka ya. Ma, ini Putri akan mewawancarai mengenai isu pembelajaran selama daring ya. Langsung aja ke pertanyaannya ya, Ma ya. Iya, boleh. Nah, yang pertama, bagaimana perasaannya semenjak Haikal belajar secara online? Ya, perasaannya repot, Mbak, sedih juga kan. Kalau belajar online tuh kan ada baik ada buruknya ya. Baiknya kan kalau kita tuh bisa lebih perhatian ke anak, terus bisa ikut ngajarin anak juga. Cuman buruknya ke HP-nya gitu. Main online kalau belajar online kan otomatis pakai HP ya. Iya, pakai HP. Terkadang ada alasan buat ngerjain tugas lah, apalah, terus nanti malah jadinya main game. Oke, Ma. Terus kelamaan di rumah, maksudnya kadang kalau kita kan orang tua nggak bisa ngejelasin secara maksimal ya. Maksudnya tuh nggak semua orang tua tuh punya kemampuan untuk menjelaskan ke anak gitu. Jadi ujung-ujungnya ya kadang suka emosi atau
marah gitu ke anak karena nggak bisa ngerjain soalnya Oke, gitu. siap, Ma. Jadi Repot ya, Ma jadi nggak ya? semuanya bisa jadi repot, terus belum ngerjain tugas yang lain kan. Iya. Kalau nggak cuman ngawasin anak buat belajar aja. Oke, Ma. Oke, Ma, pertanyaan selanjutnya, Ma, apakah efektif pembelajaran secara online untuk Haikal, Ma? Enggak efektif. Nggak efektif ya? Oke, lanjut aja ya, Ma ya. Apa sih yang dirasain Mamah itu dampak positif dan negatifnya selama Haikal pembelajaran daring? Ya itu tadi kan, Ya. kalau positifnya kan kitanya bisa ikut Langsung mengajarkan. perhatian, lebih perhatian. Oke. Cuman negatifnya belajar menggunakan HP-nya, maksudnya penggunaan HP-nya jadi lebih lama. Oke. tanpa tatap muka gitu. Harus lebih ada pengawasannya lagi kali ya, Ma ya? Pengawasannya kurang, karena kita juga nggak bisa terus-terusan ngawasin anak Iya. buat belajar. Oke, apa nih, Mah, pesan yang Mamah ingin sampaikan untuk guru di sekolah? Mudah-mudahan sih bisa dilakukan tatap muka, meskipun berapa hari selama seminggu ya, tapi dengan protokol kesehatan. Jadi masih ada jarak atau pakai masker dan lain-lain. Tapi kalau misalkan memang tidak memungkinkan, ya ke rumah paling ada belajar kelompok. Mungkin untuk pesan gurunya, Mah, apa tugasnya jangan terlalu banyak atau pengajarannya lebih ditingkatin lagi atau bagaimana, Mah? Iya sih, kalau misalkan boleh mah, kalau misalkan banyak atau enggaknya sih nggak masalah sih, yang penting ada komunikasi. Ada gitu komunikasi. Tuh, anaknya ada kesulitan enggak, atau misalkan bisa enggak gitu tuh. Jadi kalau misalkan boleh mah komunikasi ke orang tuanya, gimana ngerjain soalnya, bisa enggak, apa harus dikasih tahu sama orang tua. Kan nggak banyak juga kan yang soalnya tugasnya dikasih tahu orang tua atau orang tua yang ngerjain. Iya. Kayaknya yang berperan orang tua ya, Mah, kalau yang secara online gini ya kebanyakannya. Kebanyakan orang tua. Anak kan biasanya ada yang nggak ngerti, jadi dikasih tahu kan jawabannya. Nggak semua anak bisa. Iya, oke, Ma. Jadi harusnya gurunya ngasih tahu juga apa kesulitannya. Kayak lebih mengerti ya, Ma ya, antar kesulitannya gitu. Harus lebih paham. Iya, ngasih tahu gimana caranya nih anak tuh belajar ininya susah. Terus ini pertanyaannya dari jawabannya dari mana? Kadang nggak ada jawabannya, jadinya searching Google gitu tuh. Jadi kita nggak dikasih materi, tapi harus langsung ngerjain soal. Iya, oke, Ma. Ini pertanyaan yang terakhir, Ma, tadi kan yang pertanyaan terakhir tuh harapan Mamah untuk proses pembelajaran ke depan ya. Kayaknya udah kejawab yang sebelumnya ya. Pengen lebih pengen normal aja ya, Ma. Terus juga kalau ke sekolah mungkin protokol kesehatannya lebih diutamain ya. Oke, Ma. Mungkin itu aja, Ma. Makasih ya, Ma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kiki sekarang sekolah di mana? Aku sekolah di NIPGN Kota Cirebon. Kelas berapa, Ki? Aku kelas 5. Oke, sekarang kelas 5 ya. Nah, Ki, saya mau wawancara Kiki nih sebagai siswa ya. Saya kan mau ngambil sampel dari kalangan siswanya untuk membahas pembelajaran secara daring. Sekarang kan Kiki sekolahnya daring kan, online ya? Iya. Pertanyaan pertama, Ki, bagaimana perasaan Kiki ketika harus belajar secara online? Perasaannya sih bosen gitu, jadi nggak bisa
kalau cara online juga aku tuh jenuh, nggak bisa itu terus juga kadang kan kalau misalnya kuotanya habis itu mendadak itu kan, jadi harus beli dulu, sedangkan itunya aja kan di waktu tuh. Iya, oh. Pengisiannya di Jadi waktu gitu, Ki. iya, jadi kalau misalnya telat nggak dimasukin ke nilai rapot gitu. Oh, iya. Sedangkan kalau misalnya waktu kelas 4 aja kan aku nilai rapot itu diambil dari pelajaran sehari-hari di rumah. Jadi Cara iya ya, dinilai secara di rumahnya juga dinilai secara ini banget ya. Iya, Oke. Terus perasaan Kiki senang atau enggak? ya antara seneng sama enggak juga sih. Campur aduk ya. Iya. Oke. Kalau senangnya di rumah itu apa ya? Belajarnya lebih santai mungkin. Iya, lebih maksudnya kalau di kelas itu di sekolah itu kan berisik ya. Oh iya. Misal pada ngobrol sendiri, kalau udah selesai ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Kadang ntar main-mainan ganggu yang belum selesai. Oh iya. Itu jenuh, bosan di rumah. Gak ada teman. Iya, gak ada teman juga. Ntar kalau habis selesai juga ngapain gitu kan? Iya. Nah, Ki, untuk pertanyaan kedua nih, Ki, apa sih Ya. yang diketahui Kiki pembelajaran online itu? Apa? Yang diketahuin Kiki tuh belajar Iya. online itu gimana? Memerlukan aplikasi atau secara online tuh Kiki tuh taunya tuh gimana? Kok ini belajar online? Berarti kan belajar secara online gitu ya? Coba Kiki jelasin gimana pembelajaran online. Waktu pertama-tama sih aku kiranya itu gurunya itu ngasih soal ke aku. Iya. Tapi dengan cara aplikasi ataupun langsung dari WA tuh di itu atau video call, aku kira kan kayak gitu. Oh iya, Terus aku ternyata jawab gitu. Nah, ternyata enggak, ini pakai aplikasi WPS WPS gitu Oh lah. iya, kayak Word di HP gitu ya? Iya. Nah, aku print kan, kata mama di print aja karena aku nggak tahu itu gimana cara ngejawab secara online lagi di situ kan. Iya. Berarti Jadi kayak online tuh Kiki belajar di rumah ya, terus guru dari sekolah mengirimkan soal melalui WA atau aplikasi tersebut. iya, kadangnya dari WA suruh buka LKS halaman berapa. Oh iya. Terus habis itu ya ada juga sih dari WPS itu, tapi aku bilang, Bu, ini boleh di print nggak? Soalnya aku nggak tahu cara belajarnya gimana, cara ngejawabnya, ngirim-ngirimnya juga. Oh ya udah, gak apa-apa gitu. Terus ntar aku fotoin deh. Oke. Terus kirim WA. Berarti jawabannya juga difotoin melalui WA. Iya. Oke. Ki, lanjut ya ke pertanyaan ketiga ya. Lebih asik belajar di sekolah atau di rumah, Ki? Asik belajar ya di sekolah sih, karena kalau misalnya kerja kelompok juga bisa berdiskusi gitu. Iya. Bisa diskusi terus menyampaikan pendapat masing-masing. Kalau di sini kan susah. Kalau di rumah, kalau ada misalnya di belajar kelompok, habis itu kan nggak semua orang punya HP gitu kan. Iya. Dan semua orang HP-nya juga canggih, kayak HP dan zaman sekarang lah. Oke. Iya ya, belum tentu semuanya mempunyai HP Android ya. Iya. Terus Belum juga tentu kan juga ada WA, barangkali masih masih kayak dulu-dulu lah, masih belum ada HP kayak ginian gitu. Oke. Jadi terus HP semua orang teman-teman aku juga kan jarang yang punya HP sendiri tuh. Iya. Gak banyak. Jadi di HP itu cuma satu, antara sama mamahnya sama anaknya gitu. Jadi ada yang berbarengan ya?
Iya, kalau misalnya mamahnya ada perlu ini pakai HP, ntar anaknya juga gitu. Oke, Itu oke. kan bingung tuh. Iya, bingung. Harus gimana gitu. Oke, Ki. Nah, berarti lebih asik di sekolah ya, soalnya kan diskusinya lebih enak langsung, lebih asik langsung ya, Ki ya? Iya, kalau misalnya di rumah itu barangkali aja dapat dari Sinyal pendapat juga kan dari mempengaruhi ya, Ki? apa? Sinyal juga mempengaruhi kan kalau belajar online itu kalau di rumah. Iya, sinyal juga barangkali sinyalnya jelek terus putus-putus gitulah. Oke. Oke, Ki. Pertanyaan keempat ya, Ki. Apa saja sih yang Kiki rasain dampak positif dan negatifnya, Ki, belajar di rumah tuh? Kalau dampak positifnya itu kalau di rumah itu aku tuh bisa santai kerjanya, bisa fokus juga. Oke. Habis itu bangunnya juga ya jam 8 gitu. Kalau di sekolah kan harus jam 6, jam setengah Bisa. 7 terus ada Oh, jam iya, sana. iya, iya. Lebih santai di Jam rumah ya. Ya aku bangun, nah habis itu kan aku langsung ngerjain gitu, cuci muka, sikat gigi, langsung mandi-mandi, terus tuh ngerjainnya kalau misalnya aku ada keperluan mendesak, misalnya ke toko gitu tuh Iya. Mbak, karena aku juga bisa ngerjain di sana di Oh print, iya, gitu. berarti di sana ya bisa ngerjain di sana ya. Oke. Terus Iya, bisa bawa bukunya juga. Nih yang negatifnya Ki yang Kiki rasain. Kalau negatifnya waktu ulangan juga kan di rumah tuh. Aku mah takutnya soalnya ada banyak laporan dari guru-guru, katanya anak-anak tuh yang hariannya waktu sebelum dirumahkan hariannya jelek-jelek, rankingnya naik tuh kan. Oh, waktu iya ulangan. iya paham. Ketika ulangan Iya. dia nilainya bagus dan ketika kesehariannya sebelum online ini nilainya biasa aja. Iya. Oke, oke. Jadi waktu ulangan tuh rankingnya itu pada naik semua gitu, yang tadinya rendah naik. Ntar yang itunya keselip juga ya waktu sebelum online itu juga. Mungkin kedisiplinan tentang pengerjaan soalnya ya, teknis pengerjaan Iya. soalnya. Oke, Ki. Terus juga itu kalau misalnya itu kejujuran juga kan belum tentu gitu. Iya, ya. Oke, Ki. Lanjut ke yang pertanyaan kelima ya. Iya. Kiki, apa sih yang Kiki ingin sampaikan untuk guru Kiki? Pesannya itu. Sampainya aja itu jaga kesehatan. Terus rumah aja, jangan kemana-mana kalau nggak ada keperluan mendesak gitu. Terus apalagi Ki? Yang tentang proses pembelajarannya, gurunya itu harus bagaimana gitu yang Kiki inginin? Iya, kalau misalnya di rumah juga, kalau di rumah juga itu apa namanya Mbak? Gurunya juga kan kadang sibuk karena guru juga kan udah punya keluarga gitu. Oh iya, kan harus ngurus keluarga sama ngurus sekolah. Harus profesional ya Ki ya? Iya, harus profesional. Jadi jangan males-malesan gitulah. Oke, siap Ki. Nah, yang terakhir Ki, apa harapan Kiki untuk proses pembelajaran ke depan? Apakah Kiki ingin seperti ini aja dengan pembelajaran daring atau apa yang Kiki harapkan atau yang lainnya? Aku mah pengennya sekolah lagi, maksudnya sekolah tatap muka lah. Iya. Dan semoga aja corona ini cepat hilang lah. Amin. Oke, siap. Dari Budi itu. Oke. Oke Ki, udah segitu pertanyaan dari saya Ki. Nah, semoga bermanfaat ya Ki ya. Terima kasih untuk waktunya Ki. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Percakapan antara saya dengan narasumber, saya mencoba menyimpulkan bahwa emang rata-rata perasaan melakukan pembelajaran secara online ini ada yang senang, ada yang tidak senangnya, campur aduk lah. Nah, maka dari itu kita harus bijak melaksanakan pembelajaran online ini. Kita ambil hikmahnya. Mungkin di beberapa daerah ada yang belum
memfasilitasi, karena pada pembelajaran online ini mengutamakan teknologi yang cukup canggih. Mungkin kita harus mengambil hikmahnya dari kejadian ini. Semoga ini bermanfaat, menjadi pelajaran buat teman-teman semua. Mohon maaf bila terjadi kesalahan di video ini atau dari kata-kata saya, karena saya masih belajar dan ini vlog yang pertama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.